siang, kembali lagi kepada Gina Afila di podcast Suara Awiri. Hari ini kita kedatangan narasumber yang paling spesial, yaitu Kak Fadil Munawar. Kita hari ini akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelumnya boleh dikenalkan dulu? Oh boleh. Perkenalkan, nama saya Fadil Munawar. Kebetulan saya hadir di sini di acara podcast Suara Awiri untuk membahas tema perkembangan teknologi komunikasi ya. Kebetulan saya juga di sini masih belajar nih tentang perkembangan teknologi komunikasi itu sendiri. Nah, jadi kita di sini sama-sama belajar lah intinya seperti itu. Tanpa basa-basi, boleh ke pertanyaan pertama ya. Boleh. Pertanyaan pertama, bolehkah ceritakan bagaimana sih perkembangan komunikasi pada saat prasejarah? Perkembangan teknologi ini menarik untuk dibahas dan dia ada habisnya gitu ya. Ya sama kita dari lahir, bayi, kemudian menuju balita, anak-anak, dewasa. Jadi itu semuanya tuh melalui tahap proses ya. Sehingga kita bisa jadi seperti sekarang ini. Begitupun dengan teknologi, dari awalnya kita nggak tahu apa-apa nih, jadi canggih tuh sekarang tuh udah jamnya Instagram, Telegram, media sosial dan lain-lainnya. Mungkin balik ke pertanyaannya, ini tuh dimulai dari sekitar masa 64.000 sebelum Masehi sampai dengan 3.000 sebelum Masehi. Nah, pada zaman itu manusia belum mengenal akan dunia teknologi dan informasi ya. Manusia pada saat itu berkomunikasi dengan cara verbalnya itu melalui simbol-simbol atau tanda-tanda dalam gerakan tubuh manusia itu sendiri ya. Seperti misalkan makan, lapar, begini atau begini ya. Untuk non-verbalnya itu manusia menggoreskan lukisan-lukisan di dinding-dinding gua untuk penanda seperti lokasi berburu atau rumah tempat singgah, gua-gua tempat singgah, dan itu dilukiskan di dalam gua untuk penanda kepada manusia yang lainnya. Oke, lalu bisa tolong ceritakan nggak sih bagaimana untuk perkembangan huruf dan penulisan di zaman dahulu kala? Ya, terkait perkembangan huruf dan penulisan ya, hal ini dimulai mungkin sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi ya. Pada zaman itu pertama kali penulisan dibuat oleh bangsa Sumeria yang pertama kali menggunakan tulisan dengan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Nah, simbol-simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda penyebutannya. Mungkin seperti sekarang disebutkan dengan intonasi ya. Jadi kita ada penekanan dalam kata-kata. Nah, itu pertama kali bangsa Sumeria yang menemukan, sehingga mampu menjadi sebuah kata atau kalimat dan bahasa. Nah, berlanjut ke masa berikutnya yaitu tahun 2009 sebelum Masehi, penggunaan huruf hieroglif nih pada bangsa Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno ini nih menciptakan simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda-beda. Saat simbol-simbol tersebut disatukan, maka itu akan menjadi suatu kalimat. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara manusia pada zaman dahulu dalam membagikan informasinya, atau media apa yang dipakai untuk menyebarluaskan informasi pada masa tersebut? Ini menarik juga nih, pada masa bangsa Sumeria dan Mesir kuno. Mungkin yang menjadi menarik di tahun 500 sebelum Masehi ini, kita sudah menggunakan media bisa dibilang kertas ya, tapi di sini kita menggunakan serat papirus. Nah, pada zaman ini di sekitar Sungai Nil banyak ditumbuhi pohon papirus. Nah, melihat fakta ini ya, mereka pun manusia pada saat itu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu ya. Dari serat pohon papirus ini mereka kemudian membentuk serat menjadi sebuah kertas yang dapat dijadikan sebagai media untuk menulis ataupun media informasi yang lebih kuat dan fleksibel. Jadi serat papirus ini dari bertahan ya kurang lebih mungkin cukup lama, cukup setengah abad juga ya. Jadi ini merupakan kemajuan ya, bisa dibilang kemajuan teknologi pada bidang penulisan pada saat itu ya. Namun belum terorganisir gitu ya, belum terorganisir. Nanti terorganisirnya pada masa Gutenberg setelah ditemukan mesin cetak.
Tapi itu masih jauh ya. Sebelum ke Gutenberg kita berlanjut lagi ke tahun 105 Masehi ya. Di sini bangsa Cina menemukan kertas yang layak nih, yang bukan dari serat papirus ini. Kertas yang ditemukan bangsa Cina ini yaitu kertas yang seperti kita kenal saat ini, seperti kertas HVS. Nah, kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cat. Sekarang kan masih pakai itu cat dan stempel. Pernah melihat nggak nih Kak Gina cat dan stempel atau pernah menggunakan nggak? Pernah menggunakan ya Kak. Jadi cara manusia pada zaman dulu membagikan informasinya itu dari mulai batu dan dinding-dinding goa sampai hingga akhirnya menemukan kertas ya Kak ya. Iya, seperti itu. Oke. Dan itu menjadi penyebaran informasi tersendiri manusia pada saat itu. Oke. Terus Kak, bagaimana sih caranya untuk menyebarkan informasi atau berita ke orang-orang sekitar atau orang yang jauh agar mengetahui berita yang dianggap penting gitu Pak? Oke. Dari tahun 105 Masehi itu mungkin kita butuh waktu 1 abad ya buat manusia beralih dari teknologi penulisan ibaratnya pada saat itu dari tulis tangan menjadi mesin cetak otomatis ya. Nah, mesin cetak otomatis ini seperti yang tadi saya bilang ditemukan oleh Gutenberg pada tahun 1455. Nah, beliau ini menggunakan mesin cetak untuk mencetak plat huruf yang terbuat dari besi yang dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Nah, itu ibaratnya tuh bapak moyang mesin cetak tuh. Nah, dan berselang beberapa waktu kemudian Gutenberg ini memasarkan hasil penemuannya ke seluruh dunia karena mesin Gutenberg ini bisa dibilang cukup fleksibel ya dan dimensinya itu cukup kecil dan itu yang karena dari media kayu jadi mudah bongkar pasangnya, jadi bisa diproduksi massal ke seluruh dunia untuk mencetakkan media-media massa yang mungkin mulai dari buku atau surat koran atau selebaran pada zaman masa kerajaan dan itu diciptakan oleh mesin cetak Gutenberg. Jadi cara menyampaikan berita atau informasinya itu pakai mesin cetak Gutenberg itu ya Kak ya? Pada masa kerajaan juga kan kita sistemnya itu juga dikumpulkan oleh kerajaan, ada informasi, jadi sang pembicara kerajaan nih wakil yang menyebarkan informasi kerajaan dia bisa pidato di depan masyarakat yang menyampaikan informasi apa nih yang penting gitu. Oh gitu ya. Oke Kak. Pertanyaan terakhir nih ya Kak ya. Teknologi saat ini kan semakin berkembang ya Kak ya, dari dulu yang agak jadul sampai yang sekarang secanggih sekarang ini. Nah, itu sebenarnya ada pengaruh-pengaruh apa saja sih Kak? Kok bisa gitu teknologi menjadi berkembang seperti sekarang ini? Teknologi berkembang seperti sekarang ini banyak sih pengaruhnya ya, terutama penemuan orang terdahulu ya, penemuan para ahli. Mungkin sedikit banyak bisa saya sampaikan di sini yang mempengaruhi perkembangan teknologi sampai seperti saat ini. Mungkin dari terakhir zaman Gutenberg mesin cetak kita juga masih butuh waktu sekitar setengah abad kurang lebih atau 300 tahun untuk berkembang terus berkembang. Di masa ini ya mungkin diawali di tahun 1830 ya. Di sini Auguste Lady Byron pertama kali menulis program komputer yang pertama di dunia dan bekerja sama dengan Charles Babbage ya. Untuk dapat merealisasikan ini mereka menggunakan mesin analitikalnya ya. Alat tersebut didesain mampu memasukkan data, mengolah data dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Nah, mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Jadi dan ini bisa dibilang juga sebagai nenek moyangnya komputer lah. Nah, mesin ini muncul 94 tahun sebelum komputer digital pertama ENIAC 1 dibentuk.
Nah lanjut ya, ke tahun 1837 Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse. Dari namanya Samuel Morse, jadi dia menciptakan sandi Morse. Lanjut ke tahun 1891, ini udah mulai menemukan gambar bergerak nih yang diproyeksikan ke dalam sebuah layar besar pertama. Ini cikal bakal film nih, seperti yang kita nikmati sekarang nih, menonton di bioskop, atau dulu pada saat zaman saya mungkin layar tancap ya, walaupun sekarang masih nonton bioskop ya. Lanjut ke tahun 1876 nih, pada zaman ini ada satu tokoh tuh, yang pertama Melville Davis yang mengembangkan sistem penulisan desimal. Lanjut ke 77, mungkin Kak Gina nggak asing nih dengan nama ini nih, penemu Alexander Graham Bell yang menciptakan dan mengembangkan perangkat telepon yang pertama kali digunakan secara umum, jadi nenek moyang smartphone. Ke tahun 1923, Zipkin pada zaman ini menciptakan tabung TV yang pertama. Melanjut ke tahun 1945 ya, Vannevar Farbus mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Pada zaman ini penggunaan hypertext telah berkembang seiring dengan perkembangan desain website. Nah, lanjut ke tahun 1946, ini komputer digital pertama diciptakan nih, yaitu ENIAC 1. Lanjut, tercipta komputer generasi pertama ya, prototype ENIAC 1 dari tahun 1946 sampai dengan 1972. Dari situ ENIAC 1 berkembang terus hingga terciptanya program email yang ditemukan oleh Ray Tomlinson yang digunakan untuk berkomunikasi pada jarak jauh menggunakan teks. Lanjut ke tahun 1973 sampai 90, ini udah mulai ada istilah internet ya, yang dikenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP atau IP. Kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan istilah TCP atau IP, dan ini dikembangkan oleh grup dari DARPA. Pada tahun 81, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut CSNet dengan kapasitas 56 Kbps untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Nah, terakhir nih, dari kemajuan teknologi itu berakhir di tahun 1991 sampai dengan sekarang. Jadi Triple itu terbentuk pada tahun 1993 ya, dan itu merupakan NSF yang membentuk internet dalam rangka untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan serta database oleh ATT ya. Mungkin bisa bilang ringkasan perjalanan teknologi maju dari zaman setelah Gutenberg sampai dengan sekarang kita mengenal dengan dunia internet ya. Kalau boleh tahu juga, Agina paling banyak apa nih menggunakan internet dalam kepentingan apa nih? Kalau saya sih lebih ke WhatsApp ya Kak ya. Soalnya kan kalau misalnya WhatsApp bisa berkomunikasi dengan orang lain juga ya kan Kak. Terus juga mungkin Instagram kali Kak, biar mengetahui berita-berita apa aja sih yang ada di Indonesia gitu. Terus juga Google juga Kak, karena kan mencari tugas juga di situ, nyari referensi tugas juga di situ Kak. Jadi apapun kepentingannya, internet mampu menyediakan. Tadi ini cukup sekian sih informasi dari saya terkait perkembangan teknologi. Semoga ini bisa membantu ya buat teman-teman yang ingin mencari tahu apa sih, gimana sih perkembangan teknologi dari masa dahulu sampai dengan sekarang. Mungkin dari podcast ini, dari jawaban saya sebagai narasumber, dapat membantu teman-teman dalam mencari informasi terkait perkembangan teknologi. Wah, jadi banyak banget ya Kak pengaruh-pengaruh teknologi yang dari awalnya jadul sampai sekarang ini, kayak dari tahun 1840 sampai sekarang ini banyak banget ya Kak ya. Pastinya. Oke. Terima kasih Kak Fajrul Munawar. Semoga video ini mengedukasi untuk teman-teman semuanya. Semoga podcast ini mengedukasi buat kita semua ya. Iya. Terima kasih. Sekian dari podcast Suara Willy. Semoga kita ketemu minggu depan. Ya, bye-bye.